Halo, gue Randy. Kali ini gue mau buka cooler lagi. Ini namanya RGB Magnet Mobile Gaming Cooling Pad. Nah, ini bukan cooler biasa, walaupun tampilannya seperti ini ya. Ini seperti cooler magnetik, jadi kayak ini, seperti yang ini, sama yang di Black Shark. Di Black Shark kemarin udah bagus, cuma kemarin masih ada beberapa kekurangan yang menurut gua sayang. Mestinya dikasihnya seperti ini. Nah, ini kita lihat yang ini. Ini magnetic cooling juga, magnetic cooler. Kita lihat. Nah, kita lihat di kotaknya dulu. Ini mobile game cooling pad. Ada RGB-nya, ada warna putih sama warna hitam. Terus Type C. Nggak ngerti bahasanya. Ini kayak charging. Nah, ini bisa wireless charging. Nah, ini kalau mau cari namanya LZF10. Dapat kabelnya 1,2 meter. Ini power supply-nya 5 volt 2 ampere. Tapi saran gua kalau mau ngecas wireless jangan pakai cuma 5 volt 2 ampere. Jadi ini dapat mobile cooling pad, charger, kabel charger, sama manual. Nah, not gini tuh harus dibaca. Ini tuh penting. Kalau kalian nggak mau umur cooler kalian pendek. Nah, ini ada 4 jenis: mobile cooling pad, wireless mobile cooling pad, magnetic cooling pad, sama magnetic plus wireless mobile cooling pad. Nah, ini dikasihnya yang warna putih. Nah, jujur ini gue nggak beli. Ini gue dikirimin sama toko Suman Gaik. Toko Suman Gaik kemarin gue udah kasih lihat. Nah, ini tokonya, toko Suman Gaik. Dia banyak jenis-jenis cooler juga. Nah, ini yang kemarin gue bilang. Ini menarik banget ini, yang 275. Nah, dia juga di sini banyak aksesoris sama cooler ya. Gua banyak beli cooler di sini. Nah, yang terakhir yang gua dikirimin itu 4 jenis, yang 3 gua giveaway, yang ini gua mau tes sekarang. Oke. Nah, ini barangnya. Kita singkirin dulu. Ini dapat kabel yang katanya 1,2 meter. Oke, ini ada buku petunjuknya. Bahasa Cina, ini ada bahasa Inggrisnya. Ini ada yang model capitan, ada yang model magnetik, ada yang klem, ada yang magnetik. Dia ada buttonnya. Nah, ini menarik. Menurut gue Black Shark sama merek-merek wireless charging lainnya juga harus belajar di sini. Ini ada tombol on off-nya. Ada tombol on off-nya, plus dia bisa nyalain wireless chargingnya atau enggak lewat sini dengan satu tombol. Nggak seperti yang di sini. Ini sekarang gue suka pakai buat di S20 FE karena bisa wireless charging. Gue lebih suka wireless charging daripada cabut colok. Nah, sayangnya ini harus diklaim, dan ini kalau nggak dicabut ini nggak bisa di off. Jadi harus dicabut colok. Jadi sama aja kayak gue harus cabut colok di HP-nya. Kalau yang ini nggak, ini bisa di on off. Oke, kurang lebih seperti itu bukunya. Nanti kalian juga harus baca. Ini gue sekalian mention. Ini gue lagi iseng-iseng bikin cooler. Gue lagi coba bikin yang kipas doang. Kita coba tempelin heatsink doang seperti ini. Dan pakai ini pun lumayan ada efeknya, walaupun nggak banyak ya. Kalian pakai gini aja, ditempelin seperti ini. Ini ada efeknya. Apalagi kalau deket ke CPU-nya. Tapi memang nggak se-efektif kalau kita pakai cooler Peltier ya. Nah, ini gue lagi coba pakai yang 2,3. Cuma sayangnya ini yang butuh voltase gede. Dan gue belum nemu kipas 5 volt yang bisa ngadepin ini, sisi panasnya. Ini gue lagi cari yang semuanya 5 volt. Jadi kita nggak perlu pakai charger adaptor yang 12 volt. Jadi pakai charger biasa aja bisa. Ini gue lagi cari-cari bahannya. Semoga bisa berhasil. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini barangnya, cuma kalau dikocok-kocok agak bunyi. Ini yang bikin gue risih. Geser dikit bunyi. Tapi ini karena tombol powernya aja nggak kencang. Jadi kalau misalnya kita sambil pegang, kita kocok-kocok sih nggak bunyi. Jadi nggak ada perintilan yang bermasalah di dalamnya. Ini cuma tombol powernya doang. Oke. Oh, ini di sini dapat plat besi. Jadi menurut gue yang bagus tuh seperti ini, bukan seperti yang di Black Shark. Karena kalau kita pakai ini di handphone yang bisa wireless charging, ini nggak ganggu. Dan gue pengen banget Black Shark belajar dari sini yang bisa
sekaligus wireless charging. Jadi kita nggak usah perlu banyak alat, cukup pakai ini bisa ngedinginin handphone, bisa ngecas juga. Jadi menurut gua barang ini tuh udah menarik banget. Nah, bagaimana suhunya? Kita cek bareng-bareng. Pertama, ini bahannya bagus. Kalau kita bandingin sama yang merek murah lainnya, dibandingin sama ini, gue lebih suka bahannya ini, jauh. Terus heatsinknya ini sudah pakai aluminium. Kalau ini masih pakai zinc. Nah, untuk bilah kipasnya di sini ada 9. Ada tombol powernya. Airflow-nya lumayan banyak. Ini udah pakai Type C. Di sini juga udah pakai Type C. Nah, ini bawahnya dia seperti ini ya. Kalau ini besi semua bawahnya, ini bisa dibongkar gampang. Nah, ini nggak tahu cara bongkarnya. Ini belum ketahuan cara bongkarnya. Nah, ini ada plastiknya. Kita buka dulu. Wah, gue udah nggak ada kuku. Oke. Nah, ini ada padnya juga. Gue nggak tahu ini karet atau silikon. Moga-moga silikon ya. Kayaknya sih silikon. Nah, ini kelihatan di sini. Ini ada buat lingkaran buat ngecasnya. Oke, dinginnya mestinya di tengah ya. Untuk dinginnya. Cuma kalau ngeliat seperti ini nih, peltirnya sepertinya kecil. Cuma kita harus lihat dulu. Kalau bisa, sayangnya gue belum bisa bongkar. Oke. Sayangnya gue belum bisa bongkar. Ini sepertinya bisa gue buka nih. Ini ada lubang buat bautnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lihat timbangannya. Oke, ini beratnya cuma 7,1. Nah, ini kalau kayak gini gue agak sanksi dinginnya semana. Cuma gue rasa kita ambil tengahnya aja. Ini sekitar 2,3. Karena kan di sini ada wirelessnya. Jadi gue ambil tengahnya aja. Ini kayaknya dinginnya di tengah. Tapi nanti kita coba lagi di iPhone, efektif atau enggak. Nah, sekarang kita coba tes. Nyalain. Nah, di sini ada 2 cara di tombolnya. Kalau kita tekan lamaan, itu mati. Nah, untuk nyalainnya lagi, kita harus tekan lamaan lagi. Sekitar 3 detik. Nah, ini kita lihat berjalan atau enggak wireless chargingnya. Nah, ini nggak jalan wireless chargingnya. Cukup tekan sekali untuk wireless charging. Nah, LED-nya akan berubah merah dan di sini ada indikator yang kedap-kedip. Jadi kalau misalnya terhubung dia akan jadi biru, merah, dan di sini ada warna biru indikatornya. Kita cek. Nah, ini jalan ya wireless chargingnya ya. Jadi keterangan wireless charging. Oke, kalau kita pencet lagi. Nah, ini indikator birunya mati dan wireless chargingnya juga hilang. Oke, ini gue pakai charger yang 5 volt 2,4 ampere. Kita lihat. Ini kecil sekali ya. Cuma 300 mAh. Kalau biasa charger standar itu bisa di 1000 sampai 2000. Kita coba pakai yang 30 watt. Nah, ini udah nyala indikatornya, berarti bisa langsung ngecas. Nah, ini nggak keluar fast charging ya, tetap nggak keluar. Kita lihat. Cuma 200-an, jadi ini nggak support sama fast charging. Oke. Ini 400-an, jadi standar banget ya di 500 ya. Kita lihat dia nambah terus atau enggak. Oke, ini kurang lebih di 600-an. Di 600-an, 600 sampai 700. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita bandingin sama yang ini.
Nah, kalau ini keluar tulisannya fast wireless. Nah, ini kalau ini kelihatan tulisannya fast wireless charging. Nah, ini sampai 1000 lebih keluarnya. Jadi agak disayangkan ya. Ini bisa ngecas kalau misalnya kalian ngecasnya malam. Kalau misalnya kalian ngecasnya malam, tinggal tidur sih ini enak banget. Jadi kalau misalnya mau tidur, tinggal ditaruh. Ini HP kalian walaupun wireless charging juga nggak akan kepanasan. Soalnya yang kita tahu sendiri kalau misalnya wireless charging itu rata-rata panas. Tapi sayangnya ini nggak support fast wireless charging. Jadi menurut gua barang yang bagus tuh kalau misalnya gabungan dari sini, ini bisa support fast wireless charging, ditaruh di sini. Dan build quality-nya kayak di Black Shark Magnetic Cooler. Kalau tiga itu digabungin, ini keren banget. Nah, ini kita tes 2 kali dengan wireless charging dan tanpa wireless charging. Ini 10 menit bisa mencapai suhu berapa? Kita lihat. Nanti gue bakal tes juga di iPhone. Ini belum pakai wireless charging. Oke. Ini keren banget ya. Ini lumayan banget ya, ini bisa sampai 5,2 derajat. Ini mantap ini barangnya. Cuma kita nggak tahu kalau kita pemakaian langsung gimana. Soalnya dia tengahnya ini agak ke dalam bagian sininya. Kita harus tes di pemakaian realnya seperti apa. Dia bagian sini agak ke dalam nih. Karena di sini ada bagian yang nonjol untuk wireless chargingnya. Ini kita tes dulu penggunaannya berapa watt. Ini penggunaannya tanpa ngecas di 6,5. Lumayan ya, 6,5 bisa tembus sampai 5 derajat. Nah, ini kalau sambil ngecas di 10 watt lebih. Jadi benar kalau mau ngecas ini jangan pakai kabel yang, jadi benar kalau mau sambil ngecas ini jangan pakai yang 10 watt, jangan pakai yang 5 volt 2 ampere, tapi cari yang lebih tinggi lagi seperti yang 18 watt minimal. Oke, ini udah balik ke suhu normal. Nah, sekarang kita cek kalau misalnya sambil wireless chargingnya nyala. Tapi ini nggak menggambarkan ya, soalnya kalau lagi ditempel itu pasti beda suhunya, pasti lebih panas. Gue cuma pengen tahu kalau misalnya pakai mode ini sama mode biasa bedanya gimana. Soalnya kalau ini dia pakai mode wireless charging itu kipasnya lebih kencang. Nah, oke. Jadi ini ada perbedaan suhu antara pakai wireless charging dan nggak pakai wireless charging. Jadi kalau misalnya kalian emang lagi mau main game, kalau kalian lagi mau main game ya usahakan nggak usah dipakai wireless chargingnya. Jadi tinggal dimatiin aja, dipencet sekali, nanti wireless chargingnya hilang. Kalian bisa main game pakai ginian. Terus kalau misalnya baterainya emang udah mau habis, baru dicas seperti ini. Dan gue juga nggak menyarankan ya main game sambil dicas. Soalnya nanti kalau sambil dicas pasti ada panas yang keluar dari wireless chargingnya. Oke, sekarang kita tes di iPhone. Ini wireless chargingnya nyala, berfungsi. Ini ngecas. Ini bisa dijadiin stand juga, kuat dijadiin stand. Ini lumayan oke. Ini kita matiin sekarang. Wireless chargingnya mati, dan kita coba tes 3D Mark-nya. Ini gue matiin dulu background, dan ini kita tes ya 3D Mark.
Oke, ini hasilnya. Ini di base loop 2299, jadi hampir 2300. Jadi mirip kayak peltier lainnya. Stability-nya masih di 81%. Dia belum nyampe di 1900, tapi masih lumayan lah. Dibanding yang nggak pakai cooler ya. Kalau nggak pakai cooler itu, nah ini gue udah tes sebelum pakai cooler itu di 2208 dan lowestnya di 1333. Jadi ada kenaikan baik di base loop maupun di lowest loopnya. Jadi ini masih bisa dipakai, masih lumayan, masih oke. Nah ini karena dia ada celah di sininya, di tengahnya, jadi ini ada air sedikit. Kalau misalnya dia rata di sini, ini nggak akan keluar air nih, karena dinginnya akan nyebar ke seluruh HP-nya. Jadi ini masih ada sedikit kekurangannya untuk wireless charging seperti ini. Jadi nggak semua permukaannya dia itu kena ke body HP-nya. Oke, sekarang kita list coolernya. Untuk minimal size sama maksimal size-nya dia unlimited, nggak terbatas. Jadi kalian tinggal tempel di mana aja. Kalian bisa pakai ring ini. Terus padnya ini bukan yang klem, ini pakainya magnetic. Ada magnetnya di dalam. Terus ada tombol power, dia bisa nyala matiin kipasnya, bisa nyala matiin wireless chargingnya dengan satu tombol. Terus jumlah peltiernya 1, dan ukuran peltiernya kita belum tahu berapa. Untuk spek peltiernya juga jadi nggak ketahuan. Ukuran pad tadi kurang lebih di 2,3. Kita lihat nanti. Jenis padnya sepertinya ini silikon thermal pad. Ini udah lumayan. Tadi sampai 5 derajat Celcius udah lumayan banget. Untuk jumlah bilah-bilah kipasnya dia ada 9. Kecepatannya udah lumayan. Lumayan silent juga. Ada RGB-nya. Heatsinknya udah aluminium. Thermostat dia nggak ada. Gue sih nggak terlalu penting itu ya. Time control dia nggak bilang ada atau nggak. Harusnya nggak ada. Dan fiturnya dia bisa wireless magnetic charging. Jadi untuk kalian yang handphonenya udah bisa wireless charging cuma nggak punya alatnya, menurut gue mendingan beli yang beginian aja. Jadi ini ada satu barang. Jadi kalian tinggal beli satu barang yang bisa ngedinginin HP saat lagi main game dan bisa wireless charging, bisa ngecas juga. Oke, karena gue penasaran, gue mau coba buka dulu. Ini ada seperti ada ininya, bolongannya. Jadi kita coblos aja kayak di DL05. Bisa ya. Kita raba-raba begini. Oke, ini menarik. Dan seperti ini dalamnya. Kita lihat dia teknologinya seperti apa. Ini heatsinknya lebih kayak zinc tapi dicat kayak aluminium. Cuma sih ya gue nggak tahu sih. Gue pikir ini aluminium, tapi kalau dipegang lebih kayak zinc yang dicat aluminium. Ya, tapi entah apa bahannya, tapi seenggaknya kita udah tes ya, itu bisa sampai 5 derajat Celcius. Oke,
Ini seperti ini dia. Ini ada magnetnya di sini. Terus ini ada untuk wireless chargingnya. Jadi wireless chargingnya di luar sini. Kalau kita buka nanti ada paddingnya. Nah ini gue nggak tahu ini kalau misalnya pakai tembaga ini bagus banget berarti. Gue rasa mungkin tembaga beneran, kuningan atau tembaga. Karena tadi dinginnya lumayan banget berasa. Nah ini sayangnya dia berada di luar tembaganya. Jadi kalau misalnya dia bisa ratain sama tembaganya, bagian wireless chargingnya ini bakal lebih maksimal lagi menurut gua. Oke seperti itu. Nah ini juga belum maksimal ya, jadi nggak semua bagian peltiernya ini nempel. Ini thermal grease-nya nggak full, gue tambahin sekalian. Jadi ada kemungkinan ini bisa lebih dingin lagi. Nah ini sayangnya gimana caranya biar dia bisa, harus dipikirin ini caranya gimana biar ininya rata. Entah dia tambahin kuningan lagi di sininya, lingkaran. Jadi ini bisa rata. Kalau misalnya bisa, ini diukur berapa mili, ditambahin di tengahnya. Harusnya ini rata. Kalau udah rata, menurut gua akan lebih maksimal dinginnya. Oke, jadi ini wireless chargingnya, ini PCB boardnya, ini peltiernya. Oh ya. Ini peltiernya yang 2,3 ya, jadi udah lumayan. Ini sejenis Memo sama di yang rata-rata dingin lah. Jadi peltiernya udah 2,3. Oke, kita tempel lagi. Oh iya, satu lagi. Ini berarti pakai zinc ya. Jadi ini heatsinknya pakai zinc, bukan yang aluminium. Jadi gua ralat pakai zinc. Jadi kalau misalnya ada barang bisa upgrade lagi pakai aluminium yang melingkar ya lebih bagus lagi harusnya. Jadi prinsipnya peltier itu semakin dingin bagian sisi panasnya peltier TC itu makin dingin juga bagian depannya. Masih dingin. Wireless chargingnya masih berfungsi. Oke. Ini barang yang menarik, cuma memang wireless chargingnya dia nggak support yang fast charging aja. Oke, jadi ini cooler yang menarik banget menurut gua. Untuk harga gua nggak tahu berapa, cuma kalau misalnya masih masuk akal harganya, ini salah satu cooler yang menarik banget. Oke, demikian dari Randy. Terima kasih.